Hai editors. Kesel gak sih kalau dibilang gendutan deh kamu, olahraga gih, atau jerawatnya tinggal panen tuh? Ih, kesel banget. Beberapa channel sih masih bisa ya yang kayak it's okay dan biasa aja nanggepinnya. Tapi terkadang kesel juga, pengen marah. Orang-orang kan gak tahu ya apa yang udah kita usahain untuk tubuh kita, wajah kita, dan rambut kita. Body shaming kan namanya. Aku jadi makin kepo deh sama body shaming ini. Dan gimana cara kita nanggepin candaan-candaan yang diselipin ejekan di dalamnya. Nah, aku juga dengar-dengar tim Aditi mau bahas tentang body shaming nih. Kita simak sama-sama yuk. Yuk! Body shaming atau mengomentari kekurangan fisik orang lain dapat dikategorikan dalam perundungan secara verbal atau lewat kata-kata. Teori Chaplin berpendapat bahwa body shaming dapat diartikan sebagai sikap atau perilaku yang negatif terhadap berat badan, ukuran tubuh, dan penampilan seseorang. Seringkali, kalimat yang disampaikan mungkin mempunyai maksud untuk bercanda, padahal tidak semua orang dapat menerima perkataan seperti apa yang kita harapkan. Begitupun dengan body shaming. Mungkin mereka yang menerima body shaming bisa saja sakit hati atau tidak makan berhari-hari karena kata yang kita anggap hanya candaan saja. Bahkan, seseorang kerap kali dicap mudah baper atau bawa perasaan dan sensitif jika tersinggung oleh body shaming. Padahal, si body shamers belum tentu tahu jika orang yang mereka komentari sudah sadar akan perubahan bentuk tubuhnya atau malah sedang berupaya keras demi perubahan tubuhnya. Bila kondisi body shaming ini masih tetap berlanjut dalam jangka waktu yang lama, maka akan mempengaruhi harga diri atau self-esteem seseorang. Nah, selanjutnya menurut Bauman, tipe-tipe bullying ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu overt bullying, yaitu bullying secara fisik dan juga secara verbal. Misalnya mendorong hingga jatuh, memukul, memberi julukan nama, mengancam, dan mengejek dengan tujuan untuk menyakiti. Yang kedua, indirect bullying, yaitu termasuk upaya pengucilan dan menyebarkan gosip tentang individu. Yang ketiga, cyberbullying. Cyberbullying ini melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang menghancurkan reputasi seseorang. Body shaming, baik melalui ucapan maupun ucapan sekaligus tindakan yang dilakukan oleh seseorang dapat mengganggu kenyamanan dan menimbulkan dampak yang buruk loh bagi orang yang menjadi objek body shaming. Dikutip dari artikel Indozone, 7 tips cerdas menghadapi body shaming. Menurut studi Journal of Behavior Medicine tahun 2015, perubahan sikap akibat body shaming seperti mudah tersinggung, pendiam, malas makan, sampai depresi. Body shaming itu harus dihadapi dengan cara yang cerdas, bukan pakai emosi ya, editors. Nah, berikut ini beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan untuk menghadapi body shaming. Yang pertama, abaikan perkataan orang lain. Kita nggak perlu loh membalas komentar-komentar negatif dari orang lain. Anggap saja itu bentuk kepedulian mereka atau cemburu karena tidak bisa seperti kita. Keep calm and be happy for yourself. Nah, yang kedua, bersyukur dan cintai diri sendiri. Belajar mencintai diri sendiri itu tidak mudah loh dan tidak punya batas waktu. Kita bisa mulai dari fokus pada hal-hal positif di dalam diri. Kalau perlu nih editors, ucapkan I love myself secara tulus setiap hari sebelum kita memulai aktivitas. Selanjutnya yang ketiga, menerima kekurangan diri sendiri. Kita tidak seharusnya mengeluhkan ketidaksempurnaan diri kita. Padahal di balik kekurangan setiap orang tentu ada aja kelebihan yang bisa kok kita banggakan. Daripada terus berkomentar negatif, lebih baik kita belajar untuk mengembangkan potensi diri yuk editors. Yang keempat, belajar memaafkan. Sabar adalah kuncinya ya. Komentar-komentar buruk dari orang-orang itu tidak perlu dipikirkan. Lama-kelamaan mereka akan jengah sendiri dan akhirnya berhenti mengejek kita. Yang kelima nih editors, dekatkan diri dengan orang-orang berbeda. Misalnya, berkumpul dengan mereka yang memiliki bentuk badan dan warna kulit beragam. Dengan cara sederhana ini, kita bisa memahami makna cantik, tampan, bagus, buruk, dan perspektif yang berbeda. Yang keenam, sibukkan diri dengan hal bermanfaat. Dengan waktu yang terkuras untuk kegiatan-kegiatan yang positif, kita pun akan melupakan masalah body shaming dari orang-orang sekitar kita. Selanjutnya yang terakhir, bijak bermedia sosial. Tak bisa dipungkiri, di zaman sekarang ini media sosial seolah menjadi hakim atas kehidupan seseorang. Di sana, orang-orang bebas berkomentar apa saja yang ia mau, tanpa peduli perasaan orang lain. Memang, banyak orang yang tidak menyadari apabila dirinya telah melakukan body shaming kepada orang lain. Maka dari itu, sangat penting untuk memikirkan segala perkataan agar tidak menyinggung orang lain.
Selain itu, untuk seseorang yang kerap mendapatkan perlakuan buruk terhadap bentuk tubuh, ada baiknya untuk melakukan 7 tips tadi dan sering bertemu dengan tenaga profesional seperti psikolog. Dengan begitu, kesehatan mental pun akan terjaga dengan baik. Sekian Aditif episode 2, sampai jumpa di Aditif yang berikutnya. Bye-bye.